Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara setup ataupun konfigurasi ataupun deploy VPS di ID Cloud Host ya. Jadi mungkin bisa teman-teman terapkan juga di provider lain yang pada dasarnya untuk setup kalau sudah masuk ke dalam resource ataupun server VPS-nya itu sama saja, cuman mungkin yang berbeda itu di tampilan untuk setting awal dari masing-masing provider ya. Nah, contoh di sini saya pakai di CloudHost yang notabene saya sudah sering di sini ya. Nah, nanti ada hal yang perlu diperhatikan bahwa silahkan nanti bisa register ataupun daftar itu melalui link yang saya kasih di sini ya, atau nanti akan ada di deskripsi videonya. Nah, kenapa pakai link ini? Karena nantinya teman-teman bisa mendapatkan bonus saldo sebesar 25.000 ya. Jadi selain kita cukup mengeluarkan uang sebesar 50.000 saja, itu udah punya VPS sendiri dengan spek 1 core 1 GB RAM dan juga storage-nya itu sebesar 20 GB ya. Nah, ini bisa dilihat sekarang. Ini cuma 50.000 sebulan atau Rp68 per jam ya. Speknya seperti ini. Nanti kita juga bisa mengatur speknya ini lebih fleksibel kalau misalnya tidak mau default yaitu di 1 core 1 GB RAM dan 20 GB storage ataupun disk. Oke, nanti juga bisa dipakai ataupun beli domain yang paling murah di sini adalah domain MyID ya. Nah, ini cuma 10.000. Jadi saya juga sudah punya satu domain yang akan kita pointing ataupun gunakan di VPS-nya nanti. Oke, jadi tanpa lama lagi silahkan nanti register. Kemudian kalau sudah nanti buat akun sehingga terakhir itu kalian sudah masuk ke halaman ataupun panel konsol dari si ID Cloud Host-nya. Nah, di sini saya sudah login ya. Nah, nanti silahkan langsung saja nih. Ketika di awal itu bisa klik virtual machine di sini atau bisa object storage ini untuk istilahnya penyimpanan data secara cloud ya. Nah, cuma di sini kita akan bahas mengenai cara untuk buat virtual machine-nya ataupun resource-nya. Nah, bisa diklik pada bagian virtual machine atau bisa klik di menu compute sebelah sini. Kemudian kita pilih tombol new ya. Ini tinggal diklik saja. Nanti dia muncul lagi nih pilihan, ada create new resource, ada type, virtual machine, dan app catalog. Nah, apa sih bedanya virtual machine dengan app catalog? Kalau virtual machine itu adalah OS kosongan, jadi kita bisa pilih nih mau OS yang Linux, seperti di sini ada Ubuntu, Debian, dan seterusnya, sehingga sampai juga ada yang Windows ya. Nah, cuman biasanya dan optimalnya itu untuk server itu menggunakan OS Linux ya, bebas mau pakai Ubuntu, mau Debian ataupun yang lain. Oke, kemudian kalau misalkan app catalog, ini adalah pilihan-pilihan aplikasi yang sudah tersedia. Jadi kita tinggal klik install maka semuanya akan jalan secara otomatis. Nah, di sini pun juga ada lem ya, lem stack. Cuman saya nggak mau pakai menu yang di sini ataupun katalognya. Kita akan belajar cara setupnya dari awal sekali. Di sini juga ada panel seperti cyber panel, ada C panel, ada juga AA panel ya yang memudahkan kita nanti untuk manajemen ataupun mengatur website yang ada di dalam resource kita ya. Cuman saya tidak mau bahas ini. Oke, kita balik ke virtual machine. Nah, kita sudah pilih OS-nya Ubuntu versi 22.04 ya. Kemudian lokasinya itu di Singapura ataupun di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu lebih kalau misalkan teman-teman menggunakan atau punya website yang trafficnya itu adalah di lokal, maka baiknya adalah dipilih di Indonesia. Nah, cuman terkadang ada kendala pada proses pembuatan resource kalau kita pilih lokasi di Indonesia. Nah, kendalanya itu nanti biasanya sih kalau pernah saya kontak ke CS-nya itu di IP publiknya itu kehabisan stok. Jadi mau nggak mau kita harus pilih yang Singapura. Memang ada sedikit delay sangat kecil ya untuk perbedaan antara Indonesia dan Singapura. Singapura ini lebih dikhususkan untuk kalau misalnya kita punya target visitornya itu dari luar negeri. Cuman juga bisa tetap diakses dengan orang-orang yang ada di Indonesia ya, jadi nggak masalah sebenarnya. Cuma nanti ketika dicek kecepatan memang lebih cepat Indonesia dibanding Singapura. Oke, saya akan pilih coba Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada masalah ketika create resource-nya ya.
Oke, di sini size-nya saya pilih yang 50.000 sebulan saja nih, satu CPU core, 1 GB RAM dan 20 GB disk. Kalaupun nanti mau custom, ini tinggal dimainkan saja nih ya, slidernya ada, tinggal diganti. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman sudah memilih, misalnya di sini adalah 90 GB misalnya ya storage-nya. Nah, suatu saat teman-teman mau ngurangin storage-nya, maka itu tidak bisa ya, karena sepengalaman saya itu di sini tidak bisa kita kurangin storage-nya ataupun disknya. Yang bisa dikurangi itu adalah CPU dan RAM-nya. Jadi perlu diperhatikan pertama kali itu, kalau saran dari saya mending kita pakai yang sangat kecil dulu, nanti tinggal dilihat tuh penggunaannya apakah memang cukup di 20 GB disk ataupun perlu tambahan. Oke, kalau sudah masuk ke public IP. Nah, public IP ini perlu diperhatikan juga karena nanti kita bisa gunakan untuk menghubungkan si IP server kita ataupun resource kita ini ke, contohnya adalah ke Cloudflare ataupun untuk koneksi via SSH ya. Oke, kemudian VPC network ini secara default terkoneksi ke akun kita sendiri saat pertama kali buat akun di konsolnya si ID Cloud Host. Nah, username ini tinggal kita masukin nih. Jadi akun yang akan kita pakai untuk login nantinya khususnya ke server menggunakan koneksi SSH ya, itu bisa disimpan di sini nanti, dan passwordnya juga itu perlu disimpan. Jadi misalnya saya kasih di sini adalah Muhazmi ya, kemudian passwordnya ini akan saya isi dengan password yang sudah saya siapkan ya. Oke, Pak, diperhatikan bahwa di sini formatnya itu adalah A sampai Z kecil dan A sampai Z besar. Jadi misalnya kalau teman-teman itu buat sebuah password itu bisa seperti ini ya. Nah, jadi ada huruf besarnya satu dan ada angkanya juga, itu disarankan seperti ini. Kalau misalnya kita cuma seperti ini saja, maka dia tidak mau. Oke, dan juga itu minimumnya adalah 9 digit ya. 8 digit salah. SSH. Kemudian di sini SSH digunakan pada saat kita untuk masuk ke VM-nya atau virtual machine, sehingga nanti ketika kita masuk ke VM-nya yang biasanya menggunakan perintah seperti ini ya, SSH username add IP publicnya misalnya ya, seperti ini, itu kita tidak perlu lagi nanti memasukkan password ya. Jadi cukup nanti kita masukkan SSH username dan IP publicnya. Kalaupun misalkan nanti diganti portnya, berarti tinggal tambahin portnya saja. Nah, itu cara gampangnya kalau kita sudah punya SSH. Nah, sekarang bagaimana cara buatnya? Itu bisa tuh kita generate ataupun buat. Kalau misalkan di sini kan saya pakai Linux ya, jadi kalau misalkan mau dilihat di sini saya pakai Linux Mint 21. Nah, jadi saya perlu buat dulu istilahnya SSH key-nya, meskipun di sini sudah ada ya. Jadi caranya itulah SSH keygen. Jadi silahkan buka nanti terminalnya, masukkan perintah SSH keygen, lalu enter. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Enter file in which to save the key. Jadi posisi ada di mana nantinya SSH key kita itu berada, yaitu di folder home. Nama user saya itu adalah Muhazmi, dan di folder .ssh. Nah, kenapa ada titik? Karena folder SSH ini adalah folder yang disembunyikan ataupun hidden ya. Nah, kita buat nih misalkan di sini garis miring home, kemudian Muhazmi, kita samakan saja di posisinya. Kemudian di sinilah nama filenya nanti. Jadi di sini bisa saya letakkan, mungkin namanya adalah web saja lah ya, atau key server seperti ini. Nah, kalau sudah saya enterkan, kalau diminta password ini bisa dikosongkan saja, ini kosongan juga, dan selesai. Jadi kita tinggal copy paste nih isi dari key servernya. Nah, kalau kita buka di directory home, kemudian masuk ke folder SSH, di sini sudah ada beberapa key ya. Nah, saya akan pakai tadi yang namanya key server ya. Jadi key server ini kita akan buka pakai text editor, itu bebas mau pakai notepad kalau misalkan di Windows. Kalau saya di Linux itu pakai yang namanya aplikasi XED ya, ataupun set. Mau pakai VS Code juga nggak masalah sih, cuman kurang cocok aja sih pakai VS Code untuk buka key-nya ini. Oke, ini kita sudah copy, kita letakkan di sini nih SSH-nya. Oke, nah kalau sudah, kita buka lagi di sesi selanjutnya, yaitu di form resource name. Jadi di sini saya akan kasih nama sebagai nama VPS-nya ya.
Jadi saya kasih mungkin VPS belajar saja. Oke. Kemudian biaya bulanan ini kurang lebih 50.000 sebulan. Billing account ke saya Muhammad Azmi. Kalau sudah kita cek lagi sekilas, oke, nggak ada lagi masalah, udah cocok semua, udah terisi semua. Nah, kita tinggal klik tombol create saja ya. Nah, dia akan jalan nih building VPS belajar. Ini tinggal ditunggu saja sampai dia selesai ya. Oke, ini udah berhasil ya. Terlihat di sini VPS belajar udah terbuat, udah ada IP publiknya juga ya. Nah, di sini ada informasi penting yang akan sering kita pakai. Pertama di resource name-nya, yaitu di sini VPS belajar, dan ini juga bisa diedit ya. Tinggal klik saja ikon pensilnya dan isikan nama yang baru, kemudian klik tombol centang. Kemudian tipenya di sini virtual machine, OS-nya Ubuntu 2204, LTS, statusnya itu running ya. Kemudian public IP-nya ini kita copy dulu, jadi akan saya letakkan di catatan saya di sini. Oke, kemudian private IP-nya saya letakkan di sini. Nah, perlu diperhatikan bahwa public IP dan private IP jangan sampai disebarluaskan ya. Usahakan sebisa mungkin itu tidak kita umbar ke luar. Nanti juga paling bagusnya itu kita masking menggunakan Cloudflare ya. Itu mungkin akan di video yang berbeda. Kemudian VPC network, OKM network, prosesor, memorinya, dan disknya. Nah, kemudian di sini ada username yang akan kita istilahnya pakai terus untuk login ke server ya ataupun ke VM-nya. Nah, kemudian di sini ada tombol-tombol yang bisa kita fungsikan ya. Ada tombol start. Di sini kalau tidak bisa diklik berarti status resource-nya ini sedang jalan ya, karena di sini juga statusnya running. Nah, ketika misalkan nanti teman-teman mau mengubah misalnya size-nya, ini kan prosesor mau diganti menjadi 2 core misalnya, itu tinggal diklik saja nih, nanti dia akan muncul kotak resize virtual machine ini, dan silakan mainkan saja di sini ya. Cuman ketika mau resize itu perlu dimatikan dulu ya. Di sini ada keterangan nih, resize is possible only when machine is stopped. Jadi di sini kita perlu matikan dulu si resource-nya ini ataupun ke VM-nya ini. Nah, itu tinggal diklik saja nih stop, atau kalau misalkan susah di stop pakai yang force stop. Oke. Kalau misalkan clone ini untuk mengclone si resource-nya ini ataupun ke VM-nya, SSH untuk masuk ke server menggunakan koneksi SSH, dan virtual machine untuk menampilkan tampilan virtual machine virtual console-nya. Kemudian resize ini sama seperti yang tadi, kalau kita klik di bagian prosesor, memori ataupun boot disk, dia akan menampilkan pilihan resize virtual machine. Untuk change password ini untuk mengganti password ya, dan delete di sini menggunakan untuk menghapus si VM-nya. Oke, nanti perlu diperhatikan juga bahwa ketika misalnya kita matikan stopnya ini ya, misalnya saya klik stop nih ya, ini saya klik stop, maka nanti biaya 50.000 ini akan berubah ya. Nah, 50.000 ini akan terhitung kalau misalnya si VM-nya ini jalan ataupun on. Nah, di sini sudah ketika kita matikan dia ada 12.000 ya. Nah, kenapa 12.000 ini masih ada bukannya 0? Karena di sini kita punya storage yang masih tersimpan. Nah, nanti dia itu menghitung si storage-nya itu. Jadi kalau misalnya memang mau 0 sekali, itu bisa kita delete saja. Oke, tapi yang penting kalau ketika delete itu berarti si VM kita itu memang sudah tidak penting lagi ataupun sudah ada backupnya ya. Nah, rescue mode juga mungkin juga akan muncul ya ketika sudah kita matikan. Jadi tombol rescue mode ini akan muncul saat si VM-nya itu mati. Nah, kita hidupkan lagi, kita klik start. Nah, setelah posisinya stop, kita baru bisa nih ganti prosesor speknya ini atau prosesor, memori ataupun boot disknya. Starting VM dan dia sudah on lagi. Nah, kita kan coba ya untuk masuk via SSH-nya. Cuman kalau misalnya kita pakai tombol SSH yang di sini, kekurangannya adalah ketika kita sudah ganti port, maka tidak bisa masuk via di sini. Jadi paling bagusnya itu kita masuk menggunakan terminal ya. Nah, jadi saya akan buka terminal baru. Saya perbesar dulu. Oke, tadi kita sudah copy ya si public IP-nya. Kita masuk nih menggunakan cara di terminal adalah masukkan SSH Muhazmi, yaitu username-nya, dan add, masukkan IP-nya ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau mengcopy paste, itu bisa setelah klik si tombol copy to clipboard, maka tidak bisa langsung Ctrl V ya di terminal, khususnya untuk di Linux. Tapi kalau di Windows itu dia akan muncul hasil apa yang kita copy sebelumnya. Nah, caranya adalah ketika di Linux itu kita pakai kombinasi tombol, yaitu
Control ya plus Shift baru V ya. Kalau misalkan secara normal biasanya kan kita langsung seperti ini saja ya. Nah, cuman kalau misalkan di Linux khususnya di bagian terminal itu kita perlu pakai tambahan satu tombol yaitu Shift. Oke, ini sudah, atau bisa juga klik kanan di terminal pilih paste. Oke, ini saya enter kan. Tidak muncul seperti ini. Ini tinggal diisi yes saja. Oke, dia memproses. Ini tinggal ditunggu. Oke, nah ini udah berhasil masuk ya. Kalau nanti mau istilahnya lihat manduan bisa klik saja di sini dengan klik kanan, pilih new tab ya. Sorry, bukan new tab di sini. Kita open link ya. Nanti dia akan buka sebuah browser baru ataupun di tab baru. Oke, kemudian untuk dokumentasi ini tinggal dibaca, cuman ini kurang perlu diperhatikan lah karena bukan pembahasan pokok di video ini. Nah, di sini kita juga bisa tahu ya sistem loadnya berapa persen, berapa jumlahnya, prosesnya berapa banyak, penggunaan dari disk kita ataupun hard disk SSD kita itu di server berapa persen. Di sini ada 10,6% dari total 19,76 GB. Kemudian memory usage ataupun RAM-nya sebesar 18% penggunaan sekarang. Nah, cuman nilai-nilai di sini ini tidak aktual ya ataupun tidak lifetime ya, tidak istilahnya live ya ataupun langsung. Jadi kita bisa cek itu menggunakan perintah HTOP ya. Kemudian enter kan. Nah, di sini kita bisa tahu ini secara real time-nya ya. Terlihat di sini ya CPU-nya berapa persen, penggunaan memorinya berapa banyak, tasknya, uptime-nya berapa lama, sudah hidup berapa lama ya kalau uptime ini. Nah, kalau kita mau keluar tinggal Ctrl C saja. Oke, sekarang setelah kita bisa masuk ke ataupun login ke dalam server menggunakan SSH, kita tinggal pertama buat perintah yang namanya update dan upgrade dulu ya. Jadi saran yang paling baik itu ketika sudah buat VM itu kita update dan upgrade dulu si VM-nya itu. Nah, caranya adalah perintahnya masukkan sudo apt update ya, enter kan. Ya jalan nih, tunggu saja sampai dia selesai, baru nanti kita akan upgrade. Oke, di sini ketahuan nih 141 packages yang bisa di upgrade. Masukkan perintah sudo apt upgrade min y supaya nanti langsung memproses ya. Kalau misalkan tanpa min y nanti dia akan muncul dulu nih. Nah, list apa saja yang akan di upgrade. Nah, kalau misalkan memang sudah oke, ya kita tinggal enterkan saja, nanti dia akan jalan. Oke, tinggal ditunggu. Kalaupun nanti ya misalnya ada muncul bla 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 di blok istilahnya saat ngupdate, itu kita bisa matikan dulu prosesnya. Nah, pada mematikan proses itu kita bisa lakukan perintah yang namanya, saya coba login lagi ya. Saya login SSH Muhazmi add ya. Nah, contoh misalnya saya mau sudo apt update lagi, jalan nggak, bakalan bentrok nggak di sini dia. Oke, ini tidak bentrok. Coba kalau misalnya saya sudo apt install Composer misalnya ya. Nah, dia seperti ini akan muncul view zoom in. Nah, kalau misalnya dia muncul keterangan seperti ini ya, could not get log bla bla bla, it is held by proses 1117 ya. Nah, ini menandakan bahwa ada sebuah proses yang berjalan ya. Nah, jadi kita perlu matikan prosesnya ataupun kita restart si VM-nya. Cuman kalau restart itu kan lama tuh, ataupun kita reboot ya. Nah, caranya adalah kalau misalnya tidak mau di restart, itu bisa masukkan perintah kill min 9, masukkan tuh 1117 ya. Nah, cuman ketika kita mau kill ini perlu masukkan sudo dulu karena perintahnya perlu super user ya. Nah, sudo kill 9 1117, maka nanti prosesnya akan berhenti. Baru nanti kita bisa melakukan proses update ataupun install ataupun upgrade di VM-nya. Nah, cuman saya kan nggak mau mati ini nih karena dia lagi jalan ya, seperti yang kalian lihat di sebelah kanan. Jadi saya akan coba keluar saja, masukkan perintah exit untuk keluar dari VM-nya. Oke, connect di sini logout connection to bla bla close. Oke, ini saya tutup saja. Kita kembali ke sini dan kita tunggu lah ya. Ini mungkin agak sedikit lama, mungkin 5 sampai 10 menit lah proses untuk upgrade-nya. Oke, silakan. Ini mungkin saya skip saja ya.
untuk mengurangi durasi videonya. Oke, ini udah muncul pilihan pending kernel upgrade-nya. Ini sudah berhasil upgrade, kita cuma perlu nanti reboot saja ya, supaya setiap kali instalasi ataupun upgrade package nggak muncul lagi seperti ini. Nah, sebelumnya kita tekan tombol enter saja dulu. Nah, ini akan dia minta nih, with service should be restarted. Ini kita tinggal pencet tombol tab dan enter kan. Oke, ini udah selesai proses upgrade-nya. Kita kan coba reboot dulu ya. Ini masih oke, udah muncul sudo reboot. Nah, kita bisa langsung restart si VM-nya dari terminal ya, tanpa harus kita istilahnya stopkan di sini lalu kita start lagi ya. Jadi di sini kita sudo reboot, enter kan. Nah, nanti dia koneksinya akan ditutup ataupun close. Nah, ini kalau kita coba refresh ya. Oke, nah ini memang statusnya sudah start. Cuma di sini ketika kita mau connect lagi, itu biasanya akan perlu waktu agak sedikit lama karena tadi kan baru kita reboot ataupun kita restart. Nah, ini tinggal ditunggu saja. Nah, kan kalau misalkan dia itu belum selesai kan muncul seperti ini, connection refused. Coba kita connect lagi. Oke, udah masuk ya. Nah, kita udah masuk dan udah upgrade. Terlihat di sini juga tidak ada lagi update yang bisa dilakukan. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian untuk setup SSH ya. Jadi di SSH itu secara default akan masuk ke port 22. Nah, kita akan perlu yang namanya mengganti dulu si portnya supaya lebih aman ya. Nah, caranya adalah di sini sudah saya siapkan scriptnya, tinggal di paste saja di sini. Jadi sudo nano etc sshd config. Jadi kita akan mengganti konfigurasi di file sshd config-nya ini di dalam folder etc dan ssh ya. Nah, kalau sudah kita enterkan, kemudian di sini ada yang namanya port 22 ya. Jadi tinggal dihapus tanda pagarnya dan diganti. Misalnya di sini saya mau ganti port 60.000 mungkin ya. Oke, nah untuk port yang bisa kita atur itu ada di rentang 49.152 sampai di 65535 ya. Oke, ini sudah kita ganti, kemudian kita tekan tombol Ctrl S. Nah, kemudian sekalian juga saya mau menutup akses rootnya ya. Jadi nanti root itu tidak bisa login ke dalam SSH. Jadi kita perlu cari dengan menekan tombol Ctrl W. Ya, Ctrl W di sini kita lihat nih where is ya, terangannya di sini where is. Jadi Ctrl W, dia akan muncul form pencarian search seperti ini. Saya isikan permit root login. Oke, dia muncul seperti ini. Ini saya buka, kemudian sini saya ganti menjadi no dan tekan tombol Ctrl S dan tombol Ctrl X ya. Oke, dia keluar, sudah berhasil. Kita coba restart si service SSH-nya. Nah, kalaupun di sini saya coba login ya, saya masuk lagi dengan akun yang sama, dia tetap bisa nih, karena kita belum restart. Nah, seharusnya nanti untuk masuk itu kita perlu menambahkan IP-nya. Contoh ya, ini saya restart dulu ya, seperti ini. Nah, sudah di restart. Ketika saya mau masuk ya, ini saya exit-kan dulu, saya keluar, saya buka lagi terminal, saya masuk ke SSH-nya, dia akan langsung otomatis ditolak nih. Karena untuk portnya itu udah berubah, bukan di port 22 lagi. Nah, jadi kita bisa lakukan yang namanya penambahan keterangan. Jadi setelah masukkan SSH, username dan IP, kita tambahin ini min P ya. Min P tadi portnya adalah 60.000 ya, 223. Nah, dia berhasil masuk. Nah, berarti di sini menandakan settingan penggantian port itu sudah berhasil. Ya, kemudian saya tutup lagi di sini. Ya, yang sebelah sini saja saya tutup karena tadi belum saya keluarkan. Oke, nah jangan lupa untuk mengecek juga status SSH-nya. Yang ini sebenarnya opsional saja ya, karena secara kita coba tadi si SSH-nya udah jalan. Nah, di sini keterangannya aktif ya, running. Oke, saya tekan tombol Ctrl C di keyboard, selesai. Kemudian kita akan coba install Apache-nya sebagai web servernya. Kita pakai di sini sudo apt install Apache. Sebelumnya akan saya bersihkan dulu ya di sini. Oke, di sini sudah
selesai, sudah kosong, kita akan masuk ke tahap penginstalan Apache-nya. Oke, jadi kita tinggal Ctrl Shift V saja, sudo apt install Apache 2 dan tekan tombol enter. Akan muncul, ini tekan enter lagi saja, dia akan jalan. Nah, ini tinggal ditunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Oke, ini udah selesai ya. Jadi kalau kita coba cek status Apache-nya, nah seperti ini, dia sudah jalan ataupun aktif running ya. Oke, kemudian kita coba buat dulu folder di mana nantinya si website kita itu tersimpan ya. Kita buat seperti ini, sudo mkdir var belajarvps.my.id. Nah, belajarvps.my.id merupakan nama folder yang sama dengan nanti nama domainnya ya. Jadi kalau misal kita mau lebih mudah mengingat ya bisa pakai seperti ini. Oke, untuk posisi file itu tersimpan di folder var dan www ya. Ini kita enterkan. Jadi kalau kita masuk ke var www, saya ls untuk melihat semua isi dari direktori www-nya. Itu udah muncul ya, belajar VPS.id dan HTML. Oke. Kemudian kita coba buat untuk akun FTP ya, ataupun akun user baru supaya nantinya kita bisa akses ke servernya itu menggunakan aplikasi seperti FileZilla untuk memudahkan kita mengatur ataupun mengelola file di dalam website kita. Nah, caranya adalah sudo add user, nama usernya siapa? Di sini saya akan coba buat usernya itu adalah FTP belajar VPS ya. Saya enterkan, dia akan muncul memberikan password. Di sini saya akan buat password yang sederhana saja. Oke, di type ini sudah selesai. Dia minta full name, saya bisa kosongkan saja. Ini juga enterkan sampai di sini enterkan juga. Oke, selesai. Kemudian kita atur permission ya, supaya nanti si folder dari belajar VPS sama ID itu bisa diakses oleh akun FTP belajar VPS-nya. Jadi ini saya copy paste saja di sini. Sudo con kita atur permissionnya ya, min_r www data. Ini supaya nanti bisa diakses secara global, siapapun nanti bisa buka websitenya. Karena kalau kita masih tetap statusnya root ya, contoh di sini saya akan ls min_l. Nah di sini statusnya masih root ya, nanti tidak bisa kita buka tuh. Tapi kalau misalnya kita mau akses via IP langsung, jadi kita perlu dulu yang namanya setup ataupun konfigurasi di DNS manajernya dari CloudHost ya. Nah di sini kan saya sudah setup untuk IP yang lama tapi di sini. Jadi kalau misalnya kita masukkan dulu nih IP yang baru ini, saat saya buka nih misalnya di tab baru, dia akan munculnya seperti ini ya. Default page-nya seperti ini. Nah, cuman kan kita nggak mau tampil seperti ini karena mengaksesnya via domain ya. Kita akan coba mengganti. Jadi di DNS manajernya ini tinggal di paste saja seperti ini dan tekan tombol save changes ya. Pastikan itu di record ya. You cannot edit. Oke, di sini sepertinya saya belum login. Saya relogin dulu. Oke, nah nanti juga kita tidak akan pakai si DNS manager dari CloudHost ya, maka kita pakai Cloudflare. Nah itu di video yang terpisah akan saya coba buatkan. Oke, save changes, pastikan di record A ya, nanti di settingan DNS manager dari ID CloudHost-nya. Oke, ini tinggal diproses. Oke, sudah tersimpan. Nah, kalau kita cek ya di DNS checker di sini, saya masukkan di sini belajar VPS rumah ID ya, saya klik search. Nah, dia sudah terhubung ya ke IP yang baru tadi. IP yang baru kita tadi kan yang di sini ya. Oh, ini masih yang lama nih, 28 ini. Oke, nanti tinggal ditunggu saja. Oke, coba search lagi. Oke, masih belum berubah. Oke, tidak apa-apa. Ini 35. Ya benar sih, 35. Ini masih 28. Oke, kembali ke settingan dari setup VPS-nya. Oke, nah kita akan ganti ya permissionnya, sudo con min_r FTP belajar VPS supaya nanti juga si user FTP belajar VPS itu bisa akses melalui FileZilla. Oke, sudah selesai. Kalau kita cek ls min_l, maka dia sudah berubah ya seperti ini. Nah kemudian kita chmod dulu.
seperti ini. Kalaupun misalnya nanti kita langsung akses ya di domainnya itu di belajar vps.myid ya, tanpa HTTPS ya. Nah, dia nanti tidak bisa connect karena kita belum pointing dari Apache service-nya. Oke, ini kita abaikan. Nah, ini kita masuk ke virtual host-nya. Kita buat virtual host-nya dulu. Oke, nah kita copy saja nih script yang sudah saya buatkan. Nah, jadi nanti kita akan hubungkan istilahnya domain yang kita miliki ke Apache-nya. Jadi kenapa itulah dibuat di sini namanya file belajar vps.myid.conf. Itu conf ini merupakan configuration ya. Nah, ini kita buat di virtual host ke port 80, kemudian server name-nya, server aliasnya apa, server adminnya apa. Nah, nanti ketika untuk subdomain, server alias ini bisa dikosongkan saja ya, tidak perlu diisi. Yang penting itu di server name-nya. Kemudian server adminnya kemana, dokumen root-nya ada di mana, kemudian error log-nya di mana, dan custom log-nya di mana. Nah, kalau sudah, kita tekan tombol Ctrl S dan Ctrl X. Oke, dia udah tersimpan. Kemudian kita lakukan untuk penghubungan. Jadi sudo a2 inside di sini. Jadi untuk menghubungkan ataupun kita kasih link lah penghubung, kita enterkan. Kemudian kita perlu restart service-nya. Oke, sebentar ini salah. Oke, sudah di restart. Nah, kita coba refresh ya di sini. Belajar vps.myid ya. http. Oke, kalau dia belum masuk, kita coba di DNS checkernya ya. Nah, dia masih belum terhubung ataupun belum berubah. Ini nanti tinggal ditunggu saja. Oke, untuk masa propagasi mungkin kurang lebih setengah hari lah ya. Kalau misalnya kita pakai Cloudflare itu bisa sedikit lebih cepat. Yang pastikan juga nanti ketika pakai Cloudflare itu name servernya juga diganti ya. Itu nanti di video yang saya pisahkan dari sini. Kemudian FTP kita atur. Kita install dulu nih VSFTPD-nya. Oke, kita install. Oke, ini sudah selesai. Kita copy dulu nih settingannya. Ini saya kasih original saja supaya lebih jelas. Oke, udah tercopy. Kita kasih apa namanya akses si user yang tadi yaitu di FTP belajar VPS supaya nanti ketika dia login itu yang bisa dikelolanya hanya di folder belajar vps.myid saja tanpa bisa mengakses ke folder yang lain. Nah, jadi perintahnya sudo usermod min d bla 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 sampai ke FTP belajar VPS-nya. FTP belajar VPS merupakan akun yang sudah kita buat tadi ya untuk yang FTP. Oke, sudah dibuat. Kemudian kita setting file VSTPD-nya. Nah, kita cari nih ada yang namanya listen no sudah, kemudian listen IPv6 yes, anonymous enable-nya itu no, local enable-nya yes, dan di sini write enable ya. Ini supaya bisa pakai koneksi pakai perintah FTP. Kita buka di sini. Kemudian cari lagi nih dengan Ctrl W chroot local user. Oke, ini udah muncul tapi di bagian sini ya. Nah, oke, kemudian kita tombol Ctrl S dulu. Kita simpan buat jaga-jaga. Kemudian ini kita tambahin nih perintah tambahannya. Ini letakkan di bagian paling bawah saja. Bisa dipencet tombol panah sampai ke bawah atau bisa ditekan tombol Ctrl N ya. N dalam artian di sini yang di bawah dari tombol home. Nah, ini saya kasih lagi space di bawah. Nah, kemudian kita Ctrl S, simpan ataupun kita keluarkan. Kemudian kita tambahkan usernya ke daftar VSFTPD-nya. Ini saya copy, paste lagi. Jadi dia muncul nih akun usernya ya. Ini kita cek statusnya, benar sudah masuk. Kemudian kita restart service VSFTPD-nya. Kemudian kita coba cek di sini sebentar. Ada DNS checkernya masih belum berubah ya. Ini perlu waktu dan di sini juga terlihat ya. Di sini the site cannot be reached. Oh, oke, ini masih pakai HTTPS. Sorry. HTTP belajar vps.my.id. Kalau saya buka menggunakan private window di sini ya. Oke, sama saja dia belum jalan. Jadi nanti saja kita sambil nunggu proses juga propagasinya juga ya.
Oke, ini harusnya IP-nya sudah ke 35 yang di ujung. Oke, firewall. Di sini kita install dulu menggunakan perintah UFW di sini. Kita cek dulu apakah sudah terinstall secara default. Oke, ini udah terinstall. Jadi di sini keterangannya sudah terinstall ya. UFW is already the newest version. Kemudian kita cek statusnya apakah sudah jalan atau belum. Sudo UFW status tidak aktif, kita aktifkan dengan perintah sudo UFW enable. Ini ditekan tombol enter saja. Oke, tidak mau berarti kita perlu tekan tombol Y. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buka port-port penting ya. Jadi port-port penting di sini sudah ada yang SSH, ada SSH ini ya per 20 tadi, 80, 443, kemudian 40, 50.000 TCP, 60.000, 20, 21, 990, 3306. Jadi port 40 itu adalah port HTTPS ya. Port HTTP, sedangkan untuk sorry ini bukan 40 tapi 80, 443 itu adalah port HTTPS, 40 sampai 50.000 itu pasif portnya supaya nanti bisa masuk di FTP FileZilla-nya. Kemudian 60.000 itu port pengganti port SSH tadi. Jadi kita tadi kan sudah buka port SSH 22 ya. Kalaupun nanti ini tidak mau dibuka port 22-nya juga bisa, nggak ada masalah. Nah, jadi nanti yang dibuka itu cuma 8 portnya. Kemudian untuk port 20 dan 1 itu koneksi port FTP dan SFTP-nya. 910 itu adalah port FTPS, yaitu FTP yang menggunakan SSL. 3306 itu adalah MySQL-nya. Jadi ini saya bisa langsung copy saja ya. Saya paste di sini dan enter kan. Nanti dia bertambah semua. Oke, kemudian kita cek ya. Di sini syntax error near unexpected token. Oke, kita coba cek. Oh ya, ini error karena ada keterangan opsional di sini. Kita istilahnya cek ya dengan perintah yang namanya sudo UFW status verbose. Oke, nah dia muncul semua ya, 80, 443, 40.000. Nah sesuai dengan dugaan tadi errornya di 60.000, kita belum buka. Ini saya copy saja dan mungkin ini opsional, saya hapus saja lah ya. Oke, kita paste di sini dan enter sehingga dia muncul. Ketika saya coba cek lagi, muncul 80, 443, 40, 50.000, 20, 21, 990, 3306 dan 60.000 ya. Oke ya. Oke, sudah terbuka semua. Selanjutnya kita install PHP ya. Untuk install PHP sendiri kita tinggal masukkan juga perintahnya di sini. Untuk yang PHP 8 secara default juga teman bawaan dari Ubuntu 22 itu menggunakan PHP 8. Kita tinggal paste saja di sini. Oke, dia jalan, enterkan. Oke, sambil menunggu kita coba cek lagi di sini. Sudah berubahkah? IP-nya juga masih belum berubah, masih yang lama. Kalau kita cek di sini, ini sudah berubah. Berarti VPS-nya cuma masih perlu waktu ya untuk mengganti. Oke. Kalau saya sih biasanya ketika beli domain itu langsung saya hubungkan ke Cloudflare supaya nggak pakai lagi DNS dari providernya. Oke, ini tinggal ditunggu saja, proses instalasinya hampir selesai. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kalau misalkan mau install PHP 74 ya bisa juga pakai perintah yang ini. Cuma saya nggak mau pakai yang 74. Kemudian kita setting dulu PHP-nya, yaitu seperti ini. Oke, kita cari nih pertama upload max file size-nya ya. Ini saya ganti misalnya mau menjadi 100 mega, kemudian post max-nya. Jadi di sini post max ini kalau kita mau tanpa batasan itu bisa dikasih 0 ya nilainya. Ini saya ganti menjadi 50 mega saja, kemudian 50 mega, 10 mega, kemudian max execution time-nya saya ganti ke 300 detik, kemudian max input time ini saya ganti menjadi 300 detik juga. Memory limit, batas penggunaan memorinya ini kita naikkan ke 256,
kemudian Ctrl S dan Ctrl X. Nah, selanjutnya kita install MariaDB ya, database-nya. Jadi perintahnya tinggal di copy paste saja seperti ini. Oke, ini yes kan. Sembari nunggu kita coba tes koneksi FileZilla ya. Tadi kan kita sudah punya akun ya. Di sini namanya adalah FTP Belajar VPS ya. Nah, kita masukkan di sini. Ini username-nya dan passwordnya saya kasih juga password. Dan host itu saya atur dulu, saya ambil IP-nya. Oke, FTP-nya saya buka di sini. Kemudian kita enter kan. Nah, nanti dia muncul seperti ini ya. Ini allow kan saja dan klik OK. Nah, ini udah berhasil nih, udah masuk ke dalam server kita. Jadi keterangannya di sini directory listing of garis miring successful. Ya, jadi untuk koneksi berhasil. Kalau kita buat folder baru misalnya di sini tes FileZilla misalnya. Kita oke kan? Oke. Create directory operation failed. Ini dikarenakan kita belum ganti lagi untuk service permissionnya ya. Jadi kalau saya buka di sini terminal baru saja lah. Ini minp 60.000. Oke, saya buka nih cd var w ls min l ya. Oke, saya ganti dulu di sini untuk permissionnya itu di sudo chmod 775 5 min r belajar VPS ya. Oke, kita coba tes lagi buat folder baru. Ini udah tulis saja. Udah berhasil ya. Di foldernya udah berhasil dibuat. Dan kalau kita cek di sini ls min l. Oke, cd belajar VPS dulu, masuk ke dalamnya. Kemudian kita ls min l. Ini udah kebuat ya. Si foldernya. Oke, saya tutup. Kemudian di sini kita balik ke terminal awal. Kita lanjut lagi setelah install database, kita install kita setup dulu secure installation-nya. Oke, di sini kan dia minta current password for root ya. Ini saya batalkan karena tadi saya belum istilahnya mengganti password rootnya. Jadi ketika kita buat si VPS ini ataupun VM-nya itu kita dapat dua akun, root sama yang akun Muhasmi tadi ya, sebagai kita buat dari awal. Nah, cuman di akun root itu belum ada passwordnya. Jadi kita perlu setup dulu. Caranya adalah kita masuk sudo su ya, masuk sebagai root. Nah, itu kan udah muncul tuh root add VPS belajar ya, seperti ini. Nah, saya akan masukkan dengan perintah passwd. Nah, ini password rootnya apa nih? Jadi tinggal dimasukkan nih password rootnya apa, ulangi lagi dan selesai. Nah, udah kita masuk untuk password rootnya. Kalau mau keluar bisa klik enter, isikan exit dan dia akan balik ke akun Muhasmi yang biasa. Oke, kemudian kita coba lakukan proses secure installation tadi. Nah, kemudian di sini muncul enter current password for root, enter for none. Nah, saya tidak mau misalnya masukkan, jadi kita langsung enterkan saja. Switch to Unique Socket Authentication, kita pilih no saja karena kita sudah punya akun root yang sudah terproteksi ya. Kemudian ini change the root password, ini tidak perlu. And lagi remove anonymous user, yes, karena kita tidak perlu ada akun yang nyempil ataupun yang masuk tidak jelas ya. Disallow login juga sama, kita yes kan. Test database ya. Reload private table, yes, untuk menghilangkan cache-nya. Udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke MySQL-nya dengan perintah sudo mysql ya. Nah, ini muncul nih, sudah langsung masuk ke MySQL dengan engine MariaDB-nya. Kemudian kita coba lihat dulu ya, ada berapa database di dalamnya dengan perintah show databases ya. Jangan lupa titik koma ya. Nanti dia muncul tuh database, information schema, ada MySQL, performance schema dan sys-nya. Sekarang kita coba buat untuk database si websitenya ya, yaitu di perintah create database belajar VPS DB titik koma enter. Nah, kita coba cek lagi show databases, enter. Udah muncul ya belajar VPS DB. Nah, sekarang kita perlu buat user. Nah, dalam pembuatan user itu ada dua pilihan ya. Jadi
Jika ingin satu user itu dapat mengakses semua database, maka nanti silakan pilih ataupun jalankan perintah yang di sini ya. Create user belajar VPS user, identified by password. Jadi passwordnya apa? Nanti tinggal dimasukkan nih. Jadi nggak mungkin kan kalau masukin passwordnya dengan isian password seperti ini. Silakan nanti diganti yang memiliki nilai yang kuat ya. Misalnya ada kombinasi antara huruf kecil, huruf besar, dan angka. Kemudian grant all privileges, jadi kita berikan hak akses ke si belajar VPS user itu yang full ya. Jadi semua database itu nanti dia bisa atur. Kemudian kalau misalnya ingin satu user di satu database saja, maka kita buat perintah seperti ini. Create user belajar VPS user, add tanda persen, identified by password. Jadi sama seperti di sini tadi. Cuman di sini ada keterangan grant all on-nya itu, yaitu di belajar VPS DB itu cuma ke belajar VPS usernya saja. Oke, begitu prosesnya. Nah, nanti juga kita bisa remote tuh dari menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti dbeaver ya, yang biasa saya pakai. Oke, saya akan coba running ataupun jalankan saja perintah yang di sini ya. Jadi saya masukkan create user belajar VPS user tanda kutip identified by password sajalah saya isi di sini supaya gampang. Oke, query oke, null rows affected selama 0,010 detik. Kemudian grant all privileges on bintang titik bintang to belajar VPS user. Oke, dia udah muncul tuh, udah selesai. Kemudian kita flash dulu privilegesnya supaya menghilangkan cache yang ada. Oke, kalaupun nanti ingin mengecek ya semua user, bisa select user host from mysql.user. Nanti dia akan muncul tuh semua usernya. Contoh kalau misalnya saya buat untuk satu user saja di satu database, saya buat baru ya, create user belajar VPS single user ya, seperti ini. Kemudian add tanda kutip persen tanda kutip lagi identified by password. Oke, sudah berhasil. Grant all on belajar VPS. Mungkin saya buat database baru saja lah ya. Jadi create databases belajar VPS single DB ya. Ini bukan pakai belajar VPS single DB. You have an error in your SQL syntax. Coba kalau di sini apa yang salah? Create database. Oh, ini ada S-nya nih, double. Oke. Kemudian kita grant all on tadi adalah belajar VPS single DB titik bintang to ke belajar VPS single user ya. Add kutip persen kutip titik koma. Oke, berhasil. Jadi nanti akun yang ini saya copy ya supaya lebih mudah nanti kita coba testingnya. Oke, sedangkan di sini usernya kita masukkan di sini. Di sini. Oke, udah berhasil untuk yang satu user satu database saja. Kemudian kita lihat nih, ada nggak semua usernya tadi? Nah, udah semua ya, belajar VPS single user, belajar VPS user. Kemudian kalau misalnya kita mau hapus usernya, tinggal masukkan saja nih perintah drop user, kutip nama usernya, add hostnya. Kalau di sini kan dia pakai persen, berarti dia pakai ganti menjadi persen di sini. Oke, selanjutnya kita lakukan supaya nanti bisa remote. Contoh kalau misalnya saya buka di dbeaver ya. Nah, ini saya pakai dbeaver untuk memudahkan remote. Contoh di sini sudah ada sampel database yang bisa saya remote, cuma saya mau buat baru saja. Saya bisa klik icon panah kecil di sini. Oke, kemudian pilih MariaDB. Untuk usernya
belajar VPS single user. Passwordnya tadi saya isi kalau nggak salah password ya, password, dan IP-nya itu adalah tadi di sini ya. Oke, portnya ini biarkan saja ke 3306. Saya tes connection, dia langsung connection refuse. Karena apa? Kita belum ngatur tuh supaya koneksinya bisa diakses dari luar ataupun pakai aplikasi pihak ketiga, yaitu di dbeaver. Nah, ini saya exitkan dulu. Oke, kemudian kita masukkan perintah nih, sudo nano etc bla 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 sampai ke sini. Cari bagian yang namanya bind address di sini ya. Ini diganti menjadi 0.0.0.0 dan Ctrl S X. Nah, udah selesai. Kita restart nih ya, enter, restart MariaDB-nya. Kita coba lagi ya. Ini saya kecilkan sini saja. Ini saya tes connection. Connected ya, udah bisa. Kalau saya klik finish, saya klik 2 kali database, maka dia akan muncul di sini. Ini yang kalau kita pakai akun yang single ya, jadi cuma satu. Jadi kalau misalnya saya mau buat database baru, klik create database test, oke, dia tidak akan bisa karena bukan hak akses si user single ini untuk membuat banyak database ataupun menggunakan ataupun mengelola database yang lain. Nah, tapi kalau misalnya saya edit connection, di sini kayak ganti menjadi user saja dengan password yang sama. Saya coba tes connection, dia berhasil. Oke, kita klik oke. Ini kita yes, dia reconnect lagi, coba ya. Nah, dia akan muncul nih database yang lain ya. Jadi ada 3. Kalaupun saya buat database yang baru, di sini testing db, oke, dia akan berhasil dibuat. Nah, itulah perbedaan kalau misalnya kita atur usernya itu apakah bisa dibilang sebagai super user atau cuma satu user untuk satu database saja. Oke, untuk proses tersebut sudah berhasil ya. Kita coba cek lagi nih si domainnya. Oke, dia masih belum terhubung ya. Oke, kita masuk ke tahap akhir, yaitu mungkin bukan di tahap akhir ya, mungkin ada satu lagi untuk pembuatan ataupun setting waktu ya. Ya, kita install dulu SSL-nya. Jadi di sini ada perintah yang sudah saya siapkan juga untuk penginstalan SSL dengan Let's Encrypt di Apache ya. Kalau di Nginx itu nanti akan beda lagi. Oke, kita enter. Ada proses, ini tinggal di enterkan lagi. Oke, nah nanti kita tinggal pilih nih, isi di pasang SSL-nya ke domain. Itu di sini belajar VPS .myid, kita kasih min d dan pilih belajar VPS .myid-nya. Tapi kalau misalkan subdomain ya, kita cukup sampai di sini ya, tidak perlu kasih min d ke www-nya lagi. Karena apa? Nanti kalau misalnya kita masukkan sampai ke d, dia akan error untuk instalasi SSL di www-nya. Oke, ini udah selesai. Kita akan langsung pasang ya. Sip, enter. Nah, ini tinggal ditunggu. Ini masukkan email address-nya. Oke. Kemudian di sini ada please read the terms of service. Do you agree? Yes. Kemudian ini untuk sharing email saya tidak mau. End-kan saja. Ini tinggal ditunggu. Kalau misalkan dia gagal, ada kemungkinan karena proses propagasi dari DNS-nya itu belum selesai ya. Kita lihat di sini apakah nanti dia akan langsung jalan. Harusnya gagal sih ini karena dia belum selesai proses pemindahan. Nah, kan bener kan? Some challenge have failed. Jadi kita bisa lihat di sini errornya ini ada di bagian certbot failed to authenticate some domain, certificate bla 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 bla. Domain belajar VPS ID, timeout during connect. Hint the server failed to VPS configuration made by certbot. Answer the listed domains point this server and it is accessible from the internet. Oke, kita udah coba ya. Untuk setupnya ini juga selesai. Ini ke IP-nya juga udah benar, cuman memang belum selesai nih untuk pointingnya nih. Oke, kita coba untuk atur waktu ya. Jadi kalau misalnya kita cek untuk waktu dari server dengan perintah date,
maka dia akan menampilkan waktu yang UTC yang jamnya itu beda ya. Kalau di sini kan sekarang jam 6.32 ya. Nah, sedangkan ini juga udah hari Sabtu tapi di sini masih hari Jumat. Nah, kita ganti dengan perintah sudo time date ctl set time zone Asia Jakarta ya. Kita update lagi, dia akan berubah. Nah, udah selesai kan proses untuk setupnya. Nah, jadi nanti tinggal ditunggu saja proses propagasinya untuk pemindahan dari DNS-nya ini. Atau mungkin saya coba cek lagi ya di proses untuk Apache apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita buat. Sudo mkdir oke, kita cek lagi body user FTP baru oke, set permission chmod 755. Ini saya coba ganti 755 bukan 775. Oke, kita lihat lagi di sini belajar vps.myid.conf. Oke, di sini belajar vps.my.id. Belajar vps oke, recording oke, sudah benar semua. Virtual host 80. Nilainya udah benar semua di sini. Ini kita sudah hubungkan sih. Advanced site-nya udah di enable. Kita reset Apache-nya. Oke. Ini seharusnya udah oke semua sih. Oke, dia masih nyangkut, tidak berubah. Kita coba tes saja lagi ya, meskipun nanti dia akan gagal ya karena belum selesai proses propagasinya. Coba lagi kita tes. Oke, biasanya kalau dia benar itu cepat, tidak lama seperti ini. Nah, dia masih error ya. Problemnya itu masih belum terhubung. The certificate authority failed to verify the Apache configuration changes made by support. Oke, kita coba tanpa menggunakan triple W ya. Kita langsung install yang non version. Oke, apakah dia nanti bisa jalan? Oke, sepertinya tidak mau jalan juga. Untuk name server ini NS sudah ke Cloudflare. Rekornya masih ke sini. Oke, kita langsung pasang saja ya Cloudflare-nya. Jadi di sini supaya nanti bisa live ataupun jalan si websitenya ini. Nah, pertama nanti silahkan login ke Cloudflare atau di cloudflare.com. Jadi kalau saya tunjukkan di sini cloudflare.com, ini tinggal login ataupun kalau belum punya akun silahkan register, sehingga nantinya teman-teman bisa langsung masuk ke panel ataupun ke halaman pertama dari si websitenya ya, dari Cloudflare. Seperti inilah kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita tinggal klik saja nih add a site, nanti dia akan muncul pilihan di sini accelerate and protect your site with Cloudflare ya. Kita masukkan nih tadi belajar VPS my ID ya, add site. Oke, ini tinggal ditunggu saja. Nah, kemudian di sini ada step 1 dari 3, kita isi yang paling bawah saja, yang gratisnya saja, nggak ada masalah. Klik continue, kemudian scanning. Oke, di sini kita diminta untuk masukin DNS recordnya di sini ya. Ini 28 masih yang lama. Kemungkinan sih karena masih nyangkut di Cloudflare ini. Karena tadi di sini kan sudah kita pasang ya, dan di DNS checker pun juga masih pakai yang lama. Kemungkinan sih karena itu dia tidak bisa jalan. Oke, ini kita delete saja. Delete. Kemudian kita add a record lagi, pakai a record ya. Ini kita kasih add, kemudian IP-nya itu tadi yang mana tadi IP-nya? IP-nya yang ini ya. Oke, kita paste di sini. Kemudian klik tombol save.
Nah, kalau sudah kita klik continue. Ini kita harus copy ya si name servernya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pakai ID Cloud Host itu bisa langsung pakai nih name servernya ataupun disesuaikan ke name server dari ID Cloud Host. Tinggal di copy dan di paste saja. Kemudian di sini dan cek name servers. Ini langsung kita cek dulu ini udah aktif semua karena sebelumnya saya sudah atur ya. Oke. Sebenarnya saya sudah pernah kalau tidak salah di Ampera Coding itu saya bahas mengenai apa namanya Cloudflare kalau tidak salah. Cloudflare. Nah, cara pasang dan setting name server domain ke Cloudflare di website. Nanti tinggal teman-teman tonton saja video ini ya. Karena kalau saya buat lagi terlalu panjang jadi durasinya. Oke, kita sudah, kemudian klik finish later. Nah, nanti dia akan mengecek nih dari Cloudflare apakah sudah memang terhubung atau belum ya. Nah, di sini kalau kita mau cek, klik check name servers. Oke, nanti dia checking. Nah, kita tinggal cek lagi nih dari DNS checkernya tadi ya. Di sini search. Nah, langsung berubah ya. Dan ini kalau misalnya saya enterkan, apakah nanti akan masuk ke websitenya. Atau ini saya bisa copy saja, saya Ctrl Shift N buat sebuah guest mode lagi di sini. Nah, dia udah berhasil ya. Directory tadi juga udah muncul ya. Jadi memang masih perlu di Cloudflare karena di settingan sebelumnya itu saya sempat dalam artian pakai yang Cloudflare tapi saya hapus. Entah kenapa dia masih nyangkut datanya. Oke, udah berhasil. Ini masih loading karena kayak case ataupun cache browser saya masih nyangkut di sini. Ini kalau kita refresh dia akan tetap seperti ini. Kita masuk dan tidak jalan, cuman nggak masalah, kita akan buka dari sini saja lah. Oke, udah masuk. Kemudian kita akan coba untuk menginstal WordPress ya, karena kan kita sudah setup dari awal sampai di sini. Oke, kita perlu dulu download ya, download WordPress. Oke, ini pilih download WordPress di sini. Kemudian di sini ada pilihan download and install it yourself. Kita download WordPress 1. Udah selesai. Oke, nah ini kita langsung pindahkan ya. Kalau kita buka di FileZilla, saya ini sudah punya ya versi yang 61, jadi ini akan saya copy saja ataupun saya upload ke server. Jadi tinggal diklik dan seret ke kanan. Nah, ini gagal ya. All transfer have finished, tapi satu file could not be transferred. Kalau kita lihat di sini file transfernya sudah muncul ya, gagal. Nah, itu karena permisinya belum kita ganti ya. Jadi belum kita chmod. Tadi di bagian mana tadi bagian chmodnya di sini ya. Sudah chmod sorry di sudah connya. Kita buka lagi terminalnya. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Saya coba lagi untuk copy ke sini. Oke, di error. Oh ya, sorry saya lupa. Kita harus ganti yang di sini, chmod 755. Oke, kemudian kita coba kirim lagi. Critical file transfer error, kenapa tidak bisa di kirim? Coba ls -l FTP belajar VPS. Saya udah benar tuh. Coba ini saya clear dulu, clear remove all. Coba ganti permission ke 775. Oke, kemudian saya kirim lagi. Oke, salah tipu, berarti di sini bukan 755 tapi 775. Ini dia queued ya, queued proses. Ini masih transferring. Masih jalan tapi tidak mengirim dia. Oke, tinggal ditunggu dulu sampai server send pasif. Coba ini saya hentikan, saya tutup FileZilla-nya. Ini saya copy dulu sementara domainnya, IP-nya. FileZilla.
letakkan di sini FTP belajar VPS password. Oke, sudah masuk. Kenapa server send passive reply with unroutable address? Coba saya cek dulu ini kenapa dia gagal. Cancel, stop and remove all. Kita coba cek using server address. Kalau misalnya saya ganti lagi ke 755, saya stop ya, saya tutup dulu, yes, kemudian saya buka lagi. Tadi di sini FTP belajar VPS password, masih tidak mau. Kenapa dia gagal? Coba kita cek lagi di settingan FTP-nya. Coba kita ikutkan ke sini, sudah ada. Kita coba restart via FTPD-nya. Kita cek user list-nya. Ini ada FTP belajar VPS, nggak ada masalah. Coba sudo ev status 50 443 2021 ada semua, tidak ada masalah. SSL juga seharusnya tidak masalah sih. Oke, ini sudah masuk ternyata. Saya salah, tapi dia masuk itu nilainya 0 tuh. Coba kita refresh dulu. Oke, using server address instead. Harusnya bisa ini, kenapa dia tidak mau jalan ya? Ini saya tuh coba lihat dulu di sini masih sudah aktif atau belum Cloudflare-nya. Oke, ini udah jalan, jadi nggak ada masalah lagi di Cloudflare. Ini saya tutup saja. Kemudian kita lihat di sini, ini juga nggak perlu karena sudah terhubung ya. Saya tutup saja nih. Kemudian di sini tadi kita cek DNS-nya, udah benar centang semua hijau. Ini refresh, oke, ini refresh, oke. Cuman di sini masih masalah, kenapa dia tidak mau. Kita coba install SSL-nya lagi. Oke, ini berhasil ya untuk instalasi SSL-nya ke belajar VPS, jadi nggak ada error lagi di sini, udah aman. Ini keterangan congratulations ya, seperti ini. Oke, Apache statusnya benar gak ini? Harusnya normal sih, nggak ada masalah. Aktif running, folder oke. Sudo con lagi kita coba masukkan. Kemudian di sini permissionnya. Virtual hostnya bagaimana? Udah bener, nggak ada masalah. Tapi kenapa di settingan? Oke, coba user mode lagi, no changes. Coba connect lagi. Oke, udah berhasil. Kemudian kita ini saya hapus dulu, yes. Duration period, oke, nggak masalah, kita langsung timpa saja tadi di sini. Query files. Oke, di sini prosesnya transferring tapi tidak terupload. Retrieving directory listing of bla 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 bla. Oke, sepertinya dia ada satu bagian yang terlewat nih. Oke, ini kayaknya di sini nih ada yang ganjil, cuman apa ya? Soalnya kayaknya belum dibuka portnya nih, tambahan setting untuk FTP-nya. Oke, passwordnya ini belum terbuka ya. Jadi kita coba copy lagi di sini. Pada bagian paling bawah kita letakkan di sini namanya perintah paste min port sama dengan 40.000 dan paste max portnya itu sama dengan 50.000.
Oke, user list enable, oke, udah ada. Ini sudah ada. All transfer have finish. Satu file ini gagal ya. Abaikan saya Ctrl S, Ctrl X. Kita coba restart dulu VSFTPD-nya. Oke, kemudian kita cek lagi di FileZilla. Kita coba upload lagi ya. Ini saya refresh connection. Oke, sudah terhubung, directory listing successful. Kita upload, ini udah jalan. Always use action. Oke. Nah, ini masih gagal. Oke, coba sepertinya ini karena di permission foldernya nih 775. Oke, kita coba upload lagi. Nah, jalan ya. Berarti di sini ganti ke 775 ya, bukan 755. Ada di foldernya. Oke, udah berhasil. Nah, kalau kita refresh ya, kita reload. Di sini ganggu belajar VPS sama ID nggak mau jalan. Too many redirects. Oke, coba kita akses melalui terminal. ls cd belajar ls. Oke, kalau misalnya kita cek permission cd ls min l, ini sudah benar untuk FTP belajar VPS nya. Kalau kita ganti ke 755, oke, sepertinya kita buka ini saja, buka apa, Chrome yang baru, belajar. Oke, too many redirects. Sebentar, ini kemungkinan juga karena SSL sih. Coba kita lihat di Cloudflare ya. Saya mau buka Cloudflare-nya dulu. Saya mau atur yang belajar VPS itu menjadi yang full, atau di dynamic kita atur di SSL mana nih, di domain saya pilih dulu yang belajar VPS, kemudian pilih SSL. Oke, ini masih fleksibel, saya coba ganti ke full. Oke, ini saya coba reload. Oke, udah jalan ya. Masalahnya di SSL saja. Dan permission tadi mau saya ganti dulu ke 775. Enter. Kita coba upload lagi filenya tadi. Oke, di jalan ya di sini. Ya, proses. Oke. All transfer have finished. Udah berhasil. Ini yang lama nih, saya hapus dulu. Remove all. Kalau kita buka di sini reload, nah dia udah ada nilai ya 23 mega. Nah, sekarang kita istilahnya unzip. Kita keluarkan tuh file si WordPress-nya. Caranya adalah kita masuk dulu ke directory belajar VPS, ls, masih ada ya. Saya coba mau hapus dulu si folder directory-nya, sudo rm min r. Saya mau hapus new directory-nya. Oke, ls, udah tinggal file WordPress saja. Nah, kalau kita mau unzip, kita perlu dulu install yang namanya packages-nya ya, sudo apt install zip. Ini enter kan, supaya nanti kita bisa keluarkan tuh filenya. Sama kayak di Windows ya, kita perlu install softwarenya dulu. Oke, ini sudah selesai. Kita buka sudo apt sudo unzip. Tadi kan namanya itu adalah WordPress ya, w tab. Kita akan coba langsung enter. Nah, dia langsung terkeluar nih. Kalau ini saya refresh, dia ada folder baru. Nah, ketika saya klik ini, dia akan masuk ke halaman WordPress-nya untuk instalasi pertama kali. Cuman saya kan nggak mau tuh masuk dulu ke WordPress baru dia tampil. Nah, maunya saya adalah ketika masuk domain itu langsung tampil nih. Nah, jadi kita pindahkan dulu tuh. Jadi kalau kita ls, ini kan masuk dalam WordPress tuh. Kita pindahkan dengan perintah sudo mv WordPress garis miring bintang var www belajar VPS sama ID. Jadi nanti filenya itu dikeluarkan dari file dalam folder WordPress itu keluar ke folder belajar VPS domain ID. Saya enterkan, kita ls, dan dia akan langsung muncul semua filenya. Jadi ketika ini saya reload ya, dia akan langsung muncul nih. Kita tinggal let's go. Database name. Tadi kan kita sudah buat ya database name, yaitu di belajar VPS DB. Username-nya adalah
Kita kan pakai kalau belajar VPS DB itu yang mana tadi MySQL-nya. Belajar VPS DB itu pakai yang si user ya. Jadi kita pakai belajar VPS user. Tangan sini passwordnya adalah password. Kita klik submit. Alright Sparky, ini dia tinggal mau proses instalasi saja. Kita klik run the installation. Oke, tinggal tunggu. Saya title ini belajar VPS. Username-nya admin belajar VPS. Ini saya copy paste saja lah ya. Oke, ini confirm menggunakan password yang lemah. Email saya install Opress. Ini saya tutup saja sih. Oke, tinggal ditunggu, dia masih proses ya. Kalau kita mau sambil lihat proses dengan hardtop saja. Oke, sudah selesai. Ini saya save saja, kita login. Nah, kalau kita mau lihat websitenya, tinggal klik saja nih go to belajar VPS. Nah, ini udah tampil nih, website kita udah jalan. Ini juga udah jalan. Oke, ini sampel page-nya. Ini banyak ke home. Nah, cuman minusnya di sini kita kan masih di linknya seperti ini ya. Jadi kurang enak sih ada index.php. Ini kan kita akan coba hapus karena kita tes install plugin ataupun tema. Nah, jadi kita masuk nih ke wp admin. Nah, kita masukkan login. Oke, udah berhasil masuk ke dashboardnya. Kita coba install plugins ya, atau kita hapus saja pluginsnya apakah jalan. Oke, dia masih tidak jalan. Ini kita perlu berhenti dulu. Saya ganti ke permissionnya itu adalah tadi sudo chmod 775 ya. Kita refresh. Ini cancel dulu. Cancel, reload, delete. Oke, tidak jalan, saya lupa. Bukan ganti 775 tapi ke chown, sudo chown min r. Oke, refresh. Ya, sorry, cancel, reload, delete. Oke, udah berhasil, delete. Oke, install lagi. Oke, kita install misalnya plugin hard check and troubleshooting. Oke, dia proses installation ya. Ini tinggal ditunggu saja. Untuk tema kita coba install juga. Tema misalnya add new. Ini sudah aktif, kita activate. Tema kita install misalnya plugin tema cadence misalnya. Jadi nanti tampilan depan ini akan berubah ya, bukan seperti ini lagi setelah kita menginstal tema si cadence ini. Nah, ini plugin sudah terinstall. Kemudian sembari nunggu, oke, ini udah activate. Kita coba duplikat ya halamannya. Kita refresh. Nah, udah berubah ya, tampilannya udah berubah dengan tema yang baru. Kemudian kita ganti dulu permalingnya. Tadi kan saya nggak mau tuh pakai ada index.php ya. Kita ganti di settings, pilih yang namanya permalings. Kita ganti di sini menjadi post name, save changes. Kemudian untuk waktu kita ganti juga di sini bukan pakai UTC plus 0 tapi UTC plus 7 dan save changes. Maka ketika buka di halaman depan, kita buka linknya dan juga udah berubah ya. Ini not found. Kenapa not found? Karena ada satu hal yang saya lupa di awal tadi, kita belum istilahnya mengatur yang namanya permaling ini bisa aktif ataupun mode rewrite-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman buka di Google, itu ketikkan saja misalnya mode rewrite Ampera Coding ya. Nah, ini sudah ada. Ini tinggal di copy paste saja script pada bagian sini. Add mode rewrite ya, seperti ini. Oke, ini dia sudah aktif, tapi kita belum atur secara default di Apache-nya. Jadi kita perlu buka nih posisinya di sini. Ya. Saya letakkan sudo nano seperti ini. Kita cari nih pada bagian yang directory var www. Kalau saya biasanya Ctrl W garis miring var w, maka di sini akan muncul nih pada bagian mana nih. Nah, ini var w. Saya kasih di sini menjadi all, Ctrl S, Ctrl X. Kita service Apache-nya kita restart.
Oke, seharusnya ini akan normal ya. Nah, udah jalan lagi ya, nggak ada masalah. Jadi sistem permalingnya yang tanpa indeks PHP udah jalan normal, tidak ada masalah lagi. Oke, nah mungkin ini saja ya dari saya. Mungkin videonya akan panjang sekali, mungkin hampir 1 jam lebih ya. Cuman termasuk dengan troubleshooting yang sudah saya sertakan juga di video ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.